karir. Menjawab tentang gaji kopral, pangkat kopral gaji jenderal. Nah, setiap pagi tugas kami itu adalah ngeprint yang namanya check out ya. Jadi ED atau expected departure. Jadi siapa aja yang hari ini check out. Tapi kalau shift 2 yang dia incas jam 3 itu dia harus ngeprint yang namanya expected arrival. Jadi siapa yang datang dan siapa yang check out. Dari print out itu tuh kita bisa tahu. Contoh misalkan ya, satu ya, wah Mas Edo, ini berarti abang-abang nih, 100.000 nih. Ini Pak Ju nih misalnya, wah ini kalau ini biru-biru nih. Atau ini Mas DM gitu ya, wah Cica Icu 20.000 ya. Halo guys, udah mulai ya. Kita ada beberapa nih yang sudah join nih ya. Ada 18 orang yang join. Nih sore ini kita ngobrol-ngobrol santuy dulu aja nih ya, sama yang udah di sebelah kita nih. Mas Mardi, ganteng banget nih. Yes, gimana Mas Bro kabarnya Mas Bro? Alhamdulillah dahsyat luar biasa. Mantap sekali. Mas Mardi ini sekarang udah jadi bisnis development ya di corporate Surya Group Hospitality. Surya Group Hospitality. Ya. Kita mau denger dulu lah ya. Gimana sih perjalanan karir Mas Mardi itu ya, nanti ya, stop dulu, tahan dulu Mas ya. Jangan langsung ke to the point ya, nanti intinya kita ngobrol-ngobrol lah perjalanan karir Mas Mardi seperti apa. Kita ngobrolin juga tentang di hotel lu kerjanya apa sih gitu ya. Mungkin dari perjalanannya Mas Mardi dari bawah, memulai dari karir dari awal sampai sekarang bisa menjadi di top manajemen tuh, wah itu pasti udah menjadi gambaran lah kerja di hotel kayak gimana kan gitu. Nah sekarang kan posisinya nih Corporate Business Development Surya Group Hospitality ya. Nah sebenarnya tuh apa sih Mas business development tuh kerjanya? Dari yang sekarang dulu nih, sebelum kita bahas yang bawah-bawah itu kan. Posisi yang sekarang dulu aja nih kita bahas ya. Siap. Terima kasih Mas Edo dan teman-teman semua yang sore ini ngikutin program yang keren sekali ya, ke program pertama kali yang dimiliki oleh pertama kali ya. Terima kasih juga sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Harusnya badminton sama teman-teman disempatkan hadir ke sini loh. Hari ini mestinya datang ke unit, saya pakai baju jersey, main badminton, tapi karena special day buat saya dan hari ini hari ibu. Dawuhe ibu juga jadi wes jalan. Oke, pertanyaan menarik tadi ya. Kita sore hari ini mau ngebahas tentang kerja hotel tuh kayak bagaimana, terus kemudian perjalanan karir dan segala macamnya. Mungkin sebelumnya saya akan sampaikan kepada kawan-kawan tentang profil saya gitu ya. Nah saat ini saya berada di Surya Group Hospitality. Nah Surya Group Hospitality itu apa sih gitu ya? Jadi ini tercipta pada waktu sebelum pandemi COVID, yang dimana beberapa operator luar negeri yang dia menyasar pasar middle perhotelan yang ada di Indonesia. Jadi hotel bintang 3 ke bawah nih ada yang berbendera, saya nggak nyebutin mereknya, yang bendera merah-merah itu, yang dia ngeklaimnya adalah virtual hotel gitu ya. Dan di situ saya berpikir bahwa kayaknya kita nggak bisa deh hanya melihat atau komentar gitu. Akhirnya saya berada di salah satu unit hotel di mana owner tuh punya beberapa hotel. Waktu saya ditanya, Pak kira-kira apa sih 5-10 tahun yang Bapak inginkan gitu. Maka saya bilang, Bu, kita harus bikin operator hotel tapi yang beda. Nah, Surya Group Hospitality ini adalah salah satu startup baru yang dia bergerak di hospitality industry. Apa aja yang dikelola? Yang dikelola adalah yang pertama ada hotel, yang kedua ada apartemen, ya. Kemudian ada juga kita punya restoran, terus kemudian ada juga kita punya rumah sakit juga. Wih, keren juga nih. Unitnya mana aja? Kita perjalanan memang sebenarnya masih balita kita ini. Bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun, tapi kami dengan tim yang cukup solid di dalam perjalanan kami ini, kami sudah memiliki, kalau di Semarang kita punya brand hotel butik bintang 2, Surya Butik Hotel Kota Lama Semarang, punya apartemen Simpang 5 apartemen yang berada di Simpang 5, terus kemudian di Salatiga kita punya juga Surya Budget Salatiga. Terus kemudian kita punya restoran juga yang ada di Ungaran, Rekam Jejak Hanania Ungaran. Dan juga kalau rumah sakit kami juga menghandle untuk Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Oh, Rumah Sakit Elizabeth ya. Iya. Nah, itulah
profil untuk Surya Group Hospitality. Dan hari ini spesial buat kawan-kawan kalau punya bidang yang saya sampaikan tadi, bisa melalui Geraha Wisata di live ini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Gitu Mas. Mantap sekali. Ya ini misalkan ada yang punya kafe, ada yang punya mungkin apartemen, unit apartemen nganggur-nganggur ya ini serahkan ahlinya ya, biar dijualin, biar nggak cuma asal nganggur aja, investasi plus menghasilkan ya benar ya Mas ya. Pokoknya seluruh yang kita punya jangan sampai itu nggak jadi duit, serahin sama kita biar jadi duit. Oh iya, pokoknya cuan ya. Di sini nih, pokoknya tentang properti yang nganggur-nganggur serahkan aja. Yes. Punya villa susah jualan, kasih ya. Okay. Punya apartemen nganggur, wah cocok langsung sikat. Kafe, semuanya pokoknya lah ya. Dengan senang hati membantu para owners yang dimana sebenarnya begini. Ada satu hal yang cukup menarik bahwa dulu ketika saya juga melihat ya industri perhotelan di Indonesia ini selalu dikuasai oleh asing gitu. Contoh misalkan ketika Mas Edo datang ke Jakarta, ada J Marriott, Ritz-Carlton dan semuanya loh merek-merek luar negeri. Tentunya orang-orang kita itu kalau kemarin kita lihat top positionnya dia hanya bisa menjadi director of sales, director of room. Tentunya ada di atasnya lagi siapa? Para GM itu. Dan GM itu kan ternyata adalah produk-produk luar negeri semua. Operatornya siapa? Luar negeri semua. Artinya berarti bayangkan orang yang paling banyak punya uang adalah ya orang asing semua itu. Dan berarti uang kita ini padahal kita jualan di negeri sendiri, kenapa bisa dibawa ke sana semua gitu. Nah, kita sebagai generasi muda nih ya, yang kita harusnya mampu generasi muda kita dan saya lihat bahwa marketnya juga market Indonesia. Sehebat apapun merek luar negeri itu ternyata kalau kita lihat orang yang dari luar cuma berapa persen datang ke kita gitu. Jadi masih didominasi oleh market domestik. Berarti kita bisa mengoperasikan gitu. Dan inilah kami mencoba melalui Surya Group Hospitality ini memperkenalkan kepada masyarakat luas untuk bisa yuk bareng-bareng kita punya negeri sendiri dan jadi raja di negeri sendiri. Mantap. Itulah Surya Group Hospitality begitu. Tujuannya istimewa sekali ya. Jadi istilahnya ingin juara di negeri kita sendiri, jangan sampai di orang lain gitu lah bahasanya ya. Iya, karena kan saat ini bukan penjajahan yang artinya kita melihat secara nyata seperti di luar sana ya, dengan bom, dengan ini semacam. Artinya kalau kita punya barang sendiri, terus kemudian kita punya aset yang cukup baik, kemudian kok yang menikmati adalah orang lain, itu kan sama aja penjajahan secara ekonomi. Sementara kita mampu gitu. Dan tentunya kalau dulu kita mencari satu referensi, satu hal yang masih ilmu-ilmu itu agak susah. Sekarang kita punya nih Geraha Wisata Hotel School juga, yang dimana kita bisa sekolah di situ nggak perlu lama-lama ya kan, semua diisi sama para expert, udah cukup teori belajar 60%-nya praktis, udah kok dijamin bisa berani bertarung di luar sana. 70% Mas. Oh 70% ya, ditingkatin jadi 70%. Lah produknya Geraha itu kayak gimana sebenarnya? Ini dia produk Geraha. Yes, betul. Alumni jebolan Geraha nih. Iya. Dulu 2000 berapa? 2004 ya? 2004. Nah, sekarang nih ini kan tadi udah bahas tentang kerjaannya sekarang tuh apa gitu kan. Sekarang itu sebagai business development di corporate-nya Surya Group Hospitality. Boleh Mas, dulu cerita dulu dong karirnya tuh awalnya gimana? Mungkin waktu dari Grawis, pas di Grawis gimana gitu kan? Ya, hal menarik ya perjalanan karir saya. Jadi kalau bicara tentang ini tuh selalu saya merasa bahwa tadi Mas Edo nanyain, wah jadi business development sekarang. Nah ini ada hal yang keren sebenarnya. Selain yang kita bahas tentang business development bahwa dulu saya mengawali karir itu di hotel itu berawal dari driver GM. Berawal dari driver GM dulu. Nah kenapa saya bisa ke situ? Jadi 2014 itulah saya 2014 atau 2004? 2004. Oh 2004 ya? 2014 kemarin ya? 2014 ya? Iya, cepet banget ya? 2004 itulah saya mengawali karir bahwa Geraha Wisata inilah menjadi starter gitu ya. Nah, tapi ada hal yang menarik begini.
tadi ditanya, Mas, mengawalinya itu seperti apa sih? Jadi gini, dulu sebenarnya saya ini kan nakal ya, jadi kan kosong loh. Jadi begini, kalau yang namanya mahasiswa itu atau murid atau anak mungkin ya, yang terkenal tuh hanya ada 2 tipe. Satu pinter banget, yang 2 nakal banget gitu ya. Nah, saya kayaknya pinter banget. Waduh. Ini Pak Yul saksi hidupnya. Tapi kalau di Grawi saya mungkin udah sembuh itu. Alhamdulillah. Jadi waktu dulu saya sebelum memilih sekolah Grawisata itu, saya tipikal anak yang sedikit agak susah lah, kan unik gitu lah. Saya udah bilang nakal lah, unik gitu ya. Nah, waktu itu kakak saya yang pertama dia jadi tenaga medis ya, dan kerja itu, tapi ternyata saya melihat begitu dia udah kerja, sekolahnya kan mahal ya. Beliau waktu itu sekolah perawat kemudian kerja. Jatahnya pulang, saya, Mbak kok belum pulang? Iya nih, masih handle kecelakaan gitu. Waduh, sekolah mahal gitu ya. Terus kemudian kerjanya ngadepin orang berdarah-darah gitu. Waduh, gak enak banget nih. Kakak nomor 2 sama, dia jadi sekolah di teknik industri. Lebih mahal lagi sekolahnya, tapi ternyata setelah kerja pakainya Workpac gitu. Kan gak keren banget gitu. Yang keren gimana, Mas? Nah, yang keren nomor 3 nih. Akhirnya saya nanya sama senior nih, gimana nih adikmu nih, Mbak gitu kan. Gimana adikmu nih, Mas gitu. Kakak saya yang nomor 2 terus bilang, nggak usah deh, bener katamu, nggak usah ikutin kita. Terus gimana nih? Coba kamu lihat nih, cari informasi tentang kapal pesiar atau hotel gitu. Wah, ini makanan apa nih gitu kan ya? Produk apa nih gitu. Setelah itu saya mulai tertarik kata hotel. Di situ saya cari ya kan. Saya melihat ternyata yang namanya hotel itu adalah salah satu industri jasa yang dikelola secara komersil ya, yang dia menyediain kamar, makanan dan segala macamnya. Tapi itu keren banget. Kenapa? Barang-barang di hotel, semua yang ada di hotel itu ternyata nggak ada di rumah kita gitu. Contoh misalkan lobby yang kita punya lampu. Ternyata lampu di lobby kan nggak ada di tempat rumah kita gitu. Rumah kita mungkin hanya 1 aja ya, down lamp gitu. Tapi kalau lobby hotel sampai muter-muter gitu. Nah, terus kemudian contoh lagi, kita punya kamar mandi gitu ya. Semua berlabelkan Toto, American Standard gitu ya, yang dimana di rumah kita mungkin jarang dilihat gitu. Dan hanya dengan menjadi karyawan hotel kita bisa mengakses semua perlengkapan itu mewah yang dimiliki oleh para sultan-sultan gitu kan. Nah, akhirnya kebayang, oke deh. Dan jalan waktu itu saya berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ternyata Grawis lah menjadi jalan saya untuk bisa memulai start karir di situ. Gitu Mas itu. Berarti start karir menjadi driver GM ya? Iya, tapi itu merupakan jadi gini. Start Grawis menjadi driver GM itu sebenarnya begini. Driver GM itu adalah saya sudah tanda tangan kontrak. Tapi sebelum itu ya dahsyat perjuangannya. Jadi sejak semester 2 itu Grawis sudah mempromosikan saya. Di Grawis itu ada program namanya casual part time kayak gitu. Dilemparin nih ya. Bahkan saya selalu mikir, saya mahasiswa yang nggak bisa kayak teman-teman. Ketika di kelas mereka pacaran gitu, saya udah nggak bisa. Udah habis di SMA lah. Berarti saya nakalnya udah di SMA ya. Jadi di sini udah sembuh kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu pada asik main pacaran segala macamnya, ya saya enggak, saya kerja. Kalau saya dapat kelas sore, pagi saya kerja. Kalau saya dapat kelas pagi, sore saya kerja. Dulu hanya menitipkan nomor telepon. Ketika di restoran bilang sama kaptennya, Pak, ini kalau ada kebutuhan tenaga bisa hubungi saya. Nah, setelah itu ternyata saya cukup familiar. Terus kemudian ada salah satu hotel yang waktu itu membutuhkan driver gitu. Nah, saya apply di situ. Tapi bahwa zaman dulu memulai karir itu sangat susah. Kenapa? Di zaman saya menjadi pegawai hotel itu tinggi badan dihitung. Yang namanya berbahasa luar negeri, berbahasa Inggris harus fluent. Dia benar-benar harus fasih gitu. Dan hotel waktu dulu masih bisa dihitung zaman saya kan. Makanya saya nggak ngambil kesempatan ketat sekali. Jadi saya nggak nunggu yang posisi bagus tuh, nggak lihat apa ini. Tapi justru menjadi driver GM itulah ilmu yang saya dapat. Akhirnya saya menjadi business development ini. Apa contohnya? Ketika saya mendriving GM saya itu, ternyata di belakang itu ada proses negosiasi,
ada proses dealing ya, ada proses promosi dan segala macamnya. Nah itulah saya dapat pada waktu saya bersama orang yang berada di nomor 1 di hotel. Jadi keren lah menurut saya. Kayak gitu. Pokoknya ada peluang ambil dulu aja gitu ya Mas. Iya, intinya ketika ada peluang ya udah ambil dulu aja. Nanti kan lama-lama juga akan mendapatkan pengalaman. Yes, betul. Gitu. Berarti dia awal dari driver GM kemudian naik menjadi apa? Gitu. Driver GM ya, driver GM itu jadi salah satu dapat belajar banyak juga ya dari GM langsung ya. Sebelum saya naik itu ada cerita yang lucu dan mungkin saya mohon maaf nih, saya juga minta maaf sama beliau GM saya itu apa? Jadi salah satu pekerjaan driver GM itu di akhir bulan dia mengcopy monthly report. Jadi ada 4, satu itu untuk corporate, satu untuk pengawas, satu ini untuk filing, untuk unit, satunya untuk filing dia. Nah di akhir saya sebelum mengakhiri menjadi driver GM itu, saya bilang yang memfotokopi, Mbak fotoin 5. Loh Mas biasanya 4 ya? Enggak, saya 5, yakin nggak salah nih, 5, yang 4 ini bill biasa, yang 1 saya yang bayar. Nah itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itu mau saya ambil. Nah dengan cara adalah saya bilang, ya Allah semoga suatu saat saya bisa bikin laporan ini. Itu, semoga saya bisa bikin laporan ini. 4 saya pulangin dan ini kemudian saya baca sampai rumah. Bisa nggak Mas itu gitu kan? Tetap aja saya nggak bisa. Masih belum tahu ini maksudnya apa. Maksudnya apa? Baca DSR itu nggak bisa, baca report itu saya nggak bisa, baca segmentasi nggak bisa. Sekarang pegangan sehari-hari ya. Nah itu hal yang menarik. Jadi setelah itu saya hanya simpan. Terus kemudian itu saya simpan, saya titip dengan doa, ya Allah ini semoga bisa jadi suatu saat saya bisa membuat laporan ini. Nah setelah itu ternyata dijawab oleh alam ya. Jadi ketika kita berpikiran positif itu alam ini akan memproses banyak hal keren gitu ya. Driver GM itu saya punya waktu dulu sekitar 4, 5 atau 6 mobil yang harus saya siapkan di setiap pagi hari. Ya kalau morning shift itu kerja di hotel rata-rata berangkat jam 7 ya, atau kalau enggak jam 7 kurang seperempat atau setengah 7. Jadi kerja di hotel itu nggak ada on time, adanya early time. Nah kalau setengah 7 itu udah paling early buat mereka, saya bisa datang setengah 6 atau jam 6. Nah, bahkan saya masih ingat banget bagaimana cara bersihin mobil gitu ya. Nah di situ ketika saya bersihin mobil ya, ada mobilnya sales, mobilnya GM sendiri, karena orang nomor 1 kan saya mesti bener loh operation ya, untuk front office penjemputan segala macamnya tuh. Sempet teman-teman ada yang ngelihat tuh ya, bilang saya kasih ya, wah sebenarnya hati ini jengkel juga ya. Satunya lagi bilang lewat, ojo resi-resi ngocate perutol gitu. Nah, senani bosmu gitu. Sebelah kiri ini bilang ya, hajar aja deh, sikat sekalian. Karena Tuhan ini kan maha adil ya. Ketika misalkan Mas itu punya mata 2, saya tentunya 2 dong. Nah sama juga kayak gitu, ketika mulut teman-teman ini jelek ngatain saya begitu, sebenarnya saya bisa juga membalas gitu. Tapi ternyata sebelah kanan ini bilang nggak usah lah mati gitu. Nah kenapa? Cukup senyumin aja. Karena waktu dulu dengan saya menyimpan itu, saya sebenarnya punya cita-cita bagaimana saya pengen suatu saat nanti saya pengen jadi supervisor termuda. Saya pengen jadi GM termuda waktu itu gitu. Sehingga itu saya simpan dan akhirnya saya ikuti yang kuping sebelah kanan nih. Ya udah deh, cukup senyumin aja. Dan kalau perlu kamu kumpulin semua orang-orang yang berpikiran jelek sama kamu, yang matahin kamu itu. Nah ternyata konsepnya begini, semakin banyak orang yang mencemooh kita, mencibir kita, segala macam itu kumpulin. Maka suatu saat ketika kita sukses akan keren. Kenapa? Semakin banyak juga yang misalnya sukses kita itu. Iya. Tapi kalau cuma satu kita lawan, selesai, nggak keren sama sekali kan? Kita nengkreng begitu, wah, cuman ya. Ini gak keren gitu. Nah disitulah akhirnya GM bilang, Mardi, suatu saat bilang, Mardi, lu jangan lama-lama deh, lu pindah deh gitu. Wah kita kaget nih, orang yang nomor 1 yang kita lain tiba-tiba begitu. Lu Pak, saya salah apa gitu. Saya salah apa Pak? Enggak, kamu gak salah. Maksudnya gimana Pak? Kamu udah cukup handle saya, sekarang kamu pindah. Pindah kemana? Pindah jadi billboy. Wah, nah billboy itu salah satu impian saya juga. Kenapa? Karena outfit billboy itu kan keren ya.
Berarti nggak murah. bellboy itu berarti salah satu bagian di front office juga ya? Iya. Front office apartemen ya? Yes. Ada driver dulu, mengawal situ, terus kemudian di bellboy. Nah, di bellboy ini gimana ceritanya? Nah, ini hal menarik juga nih. Kayaknya banyak sesuatu ya. Jadi gini, divisi hotel itu kurang lebih kan ada 8 ya. Ada front office, ada housekeeping, ya, ini disebut room division, ada F&B, terus kemudian F&B sendiri ada F&B service, ada F&B product, terus kemudian ada accounting, ya, kemudian ada HR, ada sales and marketing, ada engineering. Nah, komponen 8 departemen itu tentunya harus ada di departemen hotel. Nah, ada hal menarik karir saya waktu starter di front office itu, tepatnya di bellboy, itu hal menarik. Apa yang menarik? Jadi yang pertama bahwa menjadi bellboy itu kebanggaan. Pertama saya lihat ya, banyak orang bilang bahwa satu departemen yang dikatakan pangkatnya kopral gajinya jenderal. Wih dia, pangkat kopral gaji jenderal. Nah, itu maksudnya. Ceritanya pangkat kopral tapi gajinya jenderal. Nah, sangat nih. Jadi gini, bellboy itu secara outfit paling keren salah satunya. Nggak ada bellboy itu penampilannya terus kemudian kasih baju sembarangan gitu. Dan walaupun gini, bellboy itu ataupun driver itu kan gini, orang kerja di hotel, kenapa tadi bilang kerja di hotel itu keren? Kenapa saya bilang beda dengan yang lainnya? Contoh nih, yang paling bawah aja deh. Misalnya kalau di front office ada driver, ada bellboy juga ya. Kalau ditanya tetangga kerja di mana? Di hotel. Jadi apa? Bellboy. Keren kan? Gitu. Karena orang, oh bellboy apa tuh gitu. Atau kalau enggak yang ngurusin tanaman aja deh, kerja di mana? Di hotel, bagian apa? Gardener. Tapi kan keren. Atau kalau enggak kerja di mana? Ya di hotel. Apa kerjaannya? Nge-DJ. Apa tau nggak? Dishwasher gitu. Tapi kan keren gitu loh. Nah, dishwasher tuh maksudnya dia mengawali karirnya di kitchen. Kitchen itu menjadi yang nyuci dulu, gitu, biar tahu juga utensilnya gimana, ngerawatnya gimana sebelum nanti naik menjadi masa depan siapa tahu bisa jadi chef. Banyak banget loh alumni Graus juga ya mas, mengawali dulu ya? Dari situ. Mau ke kapal pesiar tuh yang cowok-cowok pasti harus lewat merasakan itu. Ya? Itu harus merasakan ya. Nah betul. Nah hal menarik kembali ke bellboy itu kenangan yang sangat indah ya. Selain saya pakai outfit yang keren gitu ya, karena zaman dulu pakai baju kebesaran, terus membuka pintu-pintu yang besar di lobi itu kan gagah ya kayaknya ya. Nah, dan beda banget, hospitality industry itu memang banyak, tapi hotel itu keren. Kenapa? Contoh, kalau di stasiun yang angkat barang namanya apa? Porter. Tapi kalau di hotel adalah bellboy. Nah, kalau porter cara ngangkatnya sama-sama bawa barang. Tapi kalau kayak gini. Nah, bellboy mas karyadi gitu ya. Kalau bellboy ini wah manjanya luar biasa. Trolinya sama motor kita mahalan trolinya. Buset. Iya kan? Harga troli hotel tuh mahal banget itu. Betul. Ya, bahkan bisa seharga NMAX atau PC gitu ya. Tuh, troli hotel guys ya. Troli hotel tuh harganya segitu tuh. Iya. Dan itu kenapa sih mahal? Karena barang-barang tamu itu nggak ada yang murah. Jadi misalkan kita check in, nah bellboy itu kan berada yang paling depan tuh. Nah, kalau yang porter tadi, mana Pak? Karadi ini Pak saya bawa Pak. Kalau bellboy enggak. Dasar bajunya keren, kemudian bisa dari mulai grooming, melakukan greeting, kemudian Pak Edo mau izin, boleh saya bantu bawa Pak? Jadi dia tuh bukan didesain pembantu bukan, tapi bahwa dia dengan tamu itu as a partner gitu. Betul. Jadi barang dibawa pun secara elegan, dia dorong, nggak terus kemudian digrendel kayak begitu. Nah, menjadi bellboy ada satu hal menarik, menjawab tentang pangkat kopral gaji jenderal. Nah, setiap pagi tugas kami itu adalah ngeprint yang namanya check out ya. Jadi ED atau expected departure. Jadi siapa aja yang hari ini check out. Tapi kalau shift 2 yang dia in charge jam 3 itu dia harus ngeprint yang namanya expected arrival. Jadi siapa yang datang dan siapa yang check out. Dari print out itu tuh kita bisa tahu. Contoh misalkan ya, satu ya, wah Mas Edo ini berarti abang-abang nih 100.000 nih. Ini Pak Ju nih misalnya, wah ini kalau ini biru-biru nih. Atau ini Mas DM gitu ya, wah Cica Icu 20.000 ya. Jadi dari print out itu pun kita bisa tahu nih. Dan rata-rata waktu menjadi bellboy itu kami itu salah satunya menjadi satu kebanggaan. Kalau orang-orang hotel tuh makan di hotel tuh ada tempat sendiri namanya IDR, Employee Dining Room. Itu sudah keren kan? Tapi buat bellboy ada yang lebih keren lagi.
Jadi kami karena saking banyaknya duit itu jarang makan GDR. Makanya di mana? Sombong ya. Sombong ini. Makanya kita tuh di airport. Makanya itu di stasiun. Karena sambil jemput tamu sebenarnya. Sebenarnya yang modalin tamu-tamu itu. Jadi kami mainnya begitu itu. Dan sering ngejek gitu kan. Makan kok makan di airport dong gitu. Awal-awal ya gitu kan. Ya udah mulai nih ya. Aslinya kerja di hotel gitu. Dan yang lebih kerennya lagi ketika peak season kayak ini Natal, tahun baru. Terus kemudian ada Lebaran. Kita jadi bellboy itu kan outfit selain mahal tadi, kantongnya tuh paling banyak. Udah disiapin ya? Udah disiapin. Jadi 1, 2, 3, 4 dalamnya ada lagi, belakangnya ada lagi. Nah kalau 8 ya? 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tapi belakang di sini ada lagi juga. Nah, ada lagi. Nah, yang kerennya begini. Apa namanya? Kami saking karena di hotel itu kan hospital industry itu adalah industri yang sangat dahsyat. Kenapa? Tadi saya bicara kakak saya, rumah sakit itu tuh hospitality industry juga. Tapi orang datang ke sana itu kan karena terpaksa. Betul. Sakit, ya operasi segala macamnya. Tapi kalau di hotel itu kan orang bingung membuang duit karena plannya udah disiapin. Nah, maka dari itu kalau peak season kita menghandle para tamu itu, ya, yang terjadi apa? Begitu kita servisnya bagus, ya, call by name segala macamnya, sehingga dia ngerasa wah. Kita hidup di perumahan klaster aja, let's say misalnya kalau di Semarang ada BSP ya kan, kita punya security, kita bayar bulanan loh, tapi kita mau datang ke pintu gerbang masih ngebel, mas bukain mas, oh iya pak, tapi di hotel kami dilatih, iya, udah dari jarak 6 langkah ya atau 2 meter nih udah diajarin senyum dan segala macamnya. Maka dari itu jadi bellboy tadi, selain tadi expected travel itu, maka kita bisa ngeliat tuh ketika pixel kayak gini, kantong yang berjumlah banyak itu kita masukin begini ya, masukin uang tuh udah nggak muat, nongol tuh itu sombong ini ya. Dimasukin gini tuh keluar lagi karena dalamnya udah penuh. Maka kalau shift sore misalkan ya, atau kalau shift pagi berarti jam 2, atau kalau sore itu jam 11, kita udah mulai agak gaya kayak begitu. Kenapa? Kita ajakin departemen lain. Siapa? Berarti tetangga kita kayak security. Bro, lu mau nggak nih kerjaan apa? Angkat tuh troli itu. Tapi pura-pura, karena kalau ada GM kita kan pasti dimarahin ya. Kita pura-pura sibuk apa kayak handle luggage kayak atau ngecek lagi segala macamnya, sehingga dia ada kesempatan untuk dorong. Digituin security udah maturnya luar biasa tuh. Dari mulai shift sampai mau pulang ganti baju, bro thank you ya gitu. Maka kerja di hotel kenikmatan itu start itu memang keren banget. Jadi akhirnya kalau kerja di hotel sebenarnya gajinya kan 2, ada basic salary, ada service salary, ya atau service charge-nya yang dikirim kita. Basic salary tergantung nanti leveling kita di mana. Tapi kalau yang service salary ini diberikan kepada kita ini sebanyak 10% gitu dari total pendapatan hotel gitu. Jadi kan tamu tanda tangan itu akan dibebani 2, satu ada pajak sama service charge tadi. Nah itulah yang dibagian ke kita. Nah bayangin kalau hotel bintang 3 itu bisa mencapai 600, 700 bahkan sampai 1 miliar untuk revenue-nya. Nah kalau bintang 4 dia di atas 1 miliar, berapa tuh 10%-nya tahu sendiri ya. Nah dibagi semua karyawan gitu kan. Ini dibagi semua karyawan. Nah maka dari itulah justru di bellboy itu saya dari supir sampai dengan menjadi business development ini, menjadi bellboy itu salah satu memang kebanggaan. Kenapa? Karena saya jadi bellboy itulah start saya bisa beli rumah. Wih, keren ya. Iya benar. Bellboy bisa beli rumah. Beli rumah itu saya jadi bellboy. Itu aja masih jabatan yang istilahnya masih awal lah ya. Staff paling bawah itu kalau bawah ya. Itu udah bisa beli rumah loh. Apalagi kalau sekarang ini jabatannya udah yang paling atas ya. Udah biasanya dur-duran ya, guys. Jadi itu satu hal yang memang saya udah mulai belajar manajemen ya. Jadi di bellboy itu karena kita dapat 3 gaji, basic salary ini adalah saya sekolah untuk bayar kuliah itu yang melalui dari mulai basic salary ini. Terus kemudian service charge ini saya tabung. Nah, service charge inilah yang saya buat hidup keseharian gitu. Mantap nih ya. Mantap gitu. Keren sekali. Habis dari bellboy dari bellboy saya kemudian ini ada cerita menarik. Waktu jadi bellboy itu saya tertahan cukup lama. Jadi setelah itu kan berarti saya dinyatakan lulus dari Grawis. Betul. Begitu saya nggak stop, saya sekolah lagi menuju sarjana gitu. Nah, justru mulai ada banyak intrik ya. Jadi teman-teman bellboy ini kan nggak ada yang lulusan sarjana. Mereka mulai agak kebakaran. Wah, nah ini mulai nih ada banyak lah jegalan-jegalan. Yang paling ekstrim adalah justru
saya dipanggil waktu itu sama FM saya, dia dari Jawa Barat ya, bilang Mardi, coffee saya dipanggil. Nah ternyata pada waktu saya dipanggil itu adalah dimana saya ditawari jabatan untuk naik menjadi reception. Nah sementara saya sampaikan dengan sengaja ya, saya sampaikan Pak, saya terima kasih atas tawarannya, cuman jujur bahwa saat ini saya masih butuh uang. Gitu, karena ya tadi ya dinamikanya kayak begitu. Saya pengen bayar kuliah karena waktu itu saya pengen nebus dosa-dosa saya yang lama itu gitu. Saya pengen kuliah itu selesai, dan kata beliau adalah oke, kalau kamu jawabannya begitu berarti kamu tahu saya kan, perlu diktator sekali. Kalau kamu tahu saya, berarti selama saya jadi front office manager di sini, kamu nggak akan pernah bisa naik menjadi reception. Wah, disitulah saya ngerasa gerantes banget itu kan. Wah ya Allah, disitulah saya berdoa. Oke, seandainya dia memang nggak nawarin saya 2 kali, semoga engkau nawarin saya berkali-kali. Wah, ini the power of doa. Dari awal tuh doa terus loh. Doa. Jadi kalau tadi saya jadi jadi driver itu dihujat, ledekin sama teman-teman itu, saya juga berdoa. Di kesempatan itu saya berdoa lagi. Ya itu, ya Allah, seandainya dia nggak nawarin 2 kali, semoga engkau nawarin saya berkali-kali. Apa yang terjadi? Ternyata beneran di tahun kedua FM itu nggak di-extend sama manajemen. Sehingga gantilah FM yang baru, dan FM yang baru itu nawarin saya. Oh ya, dengan gagah berani karena sarjana saya udah selesai. Oke Pak, saya ambil aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya masuklah ke divisi front office, di mana itu saya jadi front desk agent kayak gitu. Nah, front desk agent selesai, saya di... Apa tuh front desk agent? Nah, biar tahu sedikit lah gambarannya ya. Front desk agent itu adalah salah satu departemen yang ada di front office ya, section yang ada di front office, yang dia menangani dari proses check-in ya sampai dengan check-out. Yang di depan itu ya. Yang di depan. Di counter depan iya. Itu ya. Kalau masuk pertama kali dibukakan oleh bellboy ya. Kemudian mau check-in, datang ke counter, ngobrol. Nah, itulah yang namanya front desk agent ya. Kalau orang-orang hotel biasanya sebutnya FDA. Front desk agent. Nah, di situ memang hal yang memang juga saya mulai berproses tentang manajerial ya. Bekerja keras untuk bagaimana belajar tentang front office, belajar nombok juga pernah ya kan. Belajar juga ya yang ekstrim ya, dari mulai bagaimana memperlakukan folio tamu dan segala macamnya ya. Selesai itu baru saya perjalanan karir saya dipindahkan oleh manajemen ke departemen sales marketing. Sales marketing selesai, saya pindah hotel lagi. Kemudian saya menyelesaikan tugas sales and marketing. Terakhir saya menjadi account manager. Jadi ada account manager atau biasa juga sebagai sales manager. Ada yang disebut account manager, ada yang disebut sales manager. Selesai itu saya masuk ke dunia front office lagi. Jadi front office koordinator, naik jadi asisten front office, naik lagi juga jadi front office manager. Dan itu pindah-pindah hotel. Selesai itu finishingnya saya masuk ke room division lagi. Selesai itu pindah ke QA, quality assurance, karena quality assurance ini mempelajari seluruh departemen hotel. Barulah setelah itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya memimpin unit hotel. Dan unit hotel itu akhirnya saya juga dipilih oleh direksi yang saat ini menjadi business development. Tugas business development apa? Tugas business development adalah menciptakan satu bisnis, ya, memproyeksi seberapa besar bisnis bisa dijalankan, dan nanti yang terakhir tugasnya adalah buka-buka unit hotel, buka-buka rumah sakit. Nah, ini tukang buka hotel ini, tukang buka hotel grupnya Surya ya. Entah kerjasama, entah dengan manage hotelnya, entah dengan yang lain. Konsultan bisa juga. Konsultan juga bisa. Gitu ya. Lengkap lah pokoknya, paket lengkap mau di Surya Hospitality ini. Ini tadi ada yang komen juga. Lihat Neda ingat Jumat Berkah. Ini Neda nih ya. Neda yang ada Jumat Berkah. Ini salah satu produk Neda yang saya paling suka ya Mas. Apa itu? Ini ada namanya kopi gula aren. Nah, nggak tahu teman-teman bar, jadi kalau kita ke Simpang 5 banyak kan kuliner ya. Nah, Neda ini salah satu produk Gerawusata Teaching Factory yang dia walaupun kita yang mengelola itu adalah sekolah hotel, tapi rasanya nggak kalah kayak sama Starbucks. Wah, mantap sekali ya. Ini yang paling saya suka. Ini
kopi susu gula aren. Nah, namanya kalau di misalkan mau beli di Shopee, GoFood ataupun GrabFood namanya Neda Ice Coffee ya. Dicicipin, oke. Okay. Kalau yang saya minum ini Thai tea. Coba cek aja. Yang pengen langsung sikat. Makanannya juga ada. Ya, respon-responnya juga keren. Yang paling ya. Terus ada tadi yang tanya juga dari ini akun Cocomine 12 ya, tapi nggak tahu nih masih join apa enggak. Di Grawis diwajibkan bisa bahasa Inggris nggak, Kak? Gitu. Oke. Jadi wajib nggak sih sebenarnya Mas dulu waktu belajar di Grawis itu? Jadi gini, jujur saya ini dulu dari anak desa, Mas Edo. Ya kan, karena saya lahir dari Kendal. Kendalnya di mana, Mas? Siapa tahu banyak yang pemirsa ya, follower pemirsa sama di Kendal gitu. Kendal itu kan second city ya. Nah, tapi sebelahnya Semarang. Sebelahnya Semarang ya. Dan sekarang bupatinya bilang Kendal handal ya, memang handal ya. Ini contohnya handal. Jadi saya anak desa yang kemudian sekolah di Gerawisata dengan berbagai macam sekolah yang ada di sini, mau sekolah negeri, swasta segala macamnya di sini. Tapi asiknya di Gerawisata adalah mendidik kita itu memproses dengan benar. Artinya begini, waktu dulu karena saya anak desa, jadi setiap kali yang namanya kelas itu kalau anak-anak kota tuh pasti mendominasi di depan ya, dengan gagahnya gitu. Anak-anak sedang di tengah-tengah. Terus kemudian saya tuh paling pojok belakang gitu. Tapi setelah saya melihat ternyata Gerawisata ngajarin saya itu bukan yang menjadi penakut begitu gitu. Sehingga saya sampaikan, oh kan ini saya dilatih dan saya bisa mengupgrading diri saya gitu ya. Sampai akhirnya saya melihat dari simulasi tiket, mau konser, mau tiket apapun, ternyata yang paling mahal itu yang paling depan. Jadi sejak itu saya pastikan setiap ada kelasnya harus di depan. Nah, terkait pertanyaan bisa bahasa Inggris apa enggak? Harus wajib nggak sih kalau mau masuk Grawis bahasa Inggris itu wajib nggak sih? Justru itu, ketika nggak bisa, udah. Yang penting ngikut aja deh para expert yang udah disampaikan sama Grawis. Dijamin setelah selesai, udah langsung bisa. Kenapa? Karena sudah terbukti banyak sekali teman-teman yang training yang sekarang ini ada permintaan ke Grawis itu hampir semuanya, bahkan yang awalnya nggak ngerti sama sekali sekarang udah diambil hotel-hotel yang ada di luar negeri. Keren banget ya. Nah, berarti dari kalau teman-teman belum bisa bahasa Inggris ya masalah. Datang kesini aja nanti diolah bahasanya kok diolah ya. Nanti belajar bareng-bareng lah sama kita ya. Banyak yang awalnya masuk sini nggak bisa, malu-malu bahasa Inggris. Tiba-tiba malu-maluin bahasa Inggris enggak. Maksudnya tiba-tiba nggak punya malu ngomong bahasa Inggris gitu loh. Yes, betul. Ya enggak istilahnya langsung bisa lancar lah. Ya enggak langsung ya, semuanya butuh proses. Tapi minimal dalam bahasa Inggris itu bukan masalah pinter apa enggak, tapi yang penting berani dulu gitu. Be brave to speak English ya. Iya dong. Gitu. Nih, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dituliskan Q&A bisa langsung ya. Silahkan nanti kita sambil ngobrol, judulnya juga ngobrol santai kan ya. Ngobrol santai, kita santai aja ngobrol-ngobrolnya. Betul. Ada tadi yang lihat tulisan Neda jadi ingat Jumat Berkah, ada apa? Ini kita bacain sini dulu ya. Sapa-sapa juga. Kita sapa-sapa, ada yang manggil saya, ada yang manggil Pak Mardi, Ini dari Acil gak jahat, Pak Mardi tambah keren, Acil jahat, Acil. Acil gak jahat tulisannya. Acilnya gak jahat ya. Acil gak jahat. Ini Salma, Adi, halo. Iya. Oke. Gitu. Tadi kan udah bahas tentang billboard, tentang front office atau yang tentang FDA. Dari awal karir juga di driver, kemudian pindah ke sales, terus jadi FOM ya. Nah, kita bahas sedikit Mas, mungkin bagian-bagian yang lain tadi yang sempat disebutin kayak service itu apa aja sih kerjaannya, terus yang lain-lain. Jadi sebenarnya salah satu nanti ya kalau perjalanan kita mau menjadi salah satu pimpinan di hotel, basically saya sarankan harus bisa merasakan 3-4 departemen. Nah, sebenarnya saya sendiri sebelum mendalami terpaksa tergulung oleh alam ini ya, sebenarnya saya juga merasakan banyak beberapa departemen. Contoh, dulu pada waktu saya start masih jadi mahasiswa Grawis itu, apapun departemen yang memanggil saya, ya saya eksekusi. Saya pernah pada waktu itu masih zaman Pak SBY ya, yang menjadi presiden. Atau Pak SBY waktu itu. 2004 sudah Pak SBY.
datang ke kota Semarang yang dimana kita harus menyiapkan makanan-makanan yang sangat luar biasa karena RI1 ya kan. Saya itu yang masak satenya itu ya kan. Berarti di bagian kitchen ya? Iya, heavy product. Heavy product yang kitchen Iya, kan ya. ada kitchen sama ada bar ya? Yes. Yang dimana eventnya beliau itu kalau kepresidenan dia bisa ratusan sampai ribuan tuh. Bakar sate itu bukan harus sampai tangan ini jadi yang mau di iniin gitu. Itu keasikan ketika berada di dalam kitchen ya. Dan kalau ngurusin para pejabat itu saya sampaikan lagi, bekerja di hotel itu adalah salah satu cara cepat untuk kita ini bisa merasakan kenikmatan dunia gitu ya, ketemu para pejabat, para artis, itu caranya masuk ke hotel gitu. Dan kita dijaga juga itu ketemu dengan para pas pampres dan segala macamnya kayak gitu. Mantap. Itu kalau sama pejabat ya. Nah, hal yang menarik lagi ada waktu saya punya pengalaman juga pada waktu sama Bu Mega waktu itu. Saya bilang, ini yang nganterin ke sana biar saya aja ya, karena kalau di kitchen itu pas-pasan ke GM ke presiden itu diicipin nih. Di FD service yang nganterin makanan itu juga dijaga ketat tuh. Tapi ada hal yang paling berat, kenapa? Udah orderannya banyak, ya Pak, bawanya pakai tray, ditingtong kamarnya, ya dibuka-bukain. Wah, ini yang cerita-cerita dasar gitu. Tapi setelah semuanya kita bisa bertatap muka dengan orang yang paling keren nomor 1 di Indonesia segala macam, itu sudah terobati semua sih. Ya termasuk kalau awalnya kerja di hotel ketemu dengan para artis itu dambaan, tapi seiring banyaknya kita berkecimpung di hotel, sekarang artis atau pejabat bangga ketemu sama kita. Wih deh, amin ya. Jadi pernah di servis, jadi servis itu yang istilahnya melayani tamu-tamu yang ada di hotel ya, menyajikan makanan, taking order dan sebagainya. Set up ya, menyiapkan ya untuk breakfastnya, untuk lunchnya, termasuk juga misalkan banket juga begitu. Misalkan ada event ya. Meeting, misalkan ada wedding ataupun yang lain-lain gitu ya. Iya betul. Mungkin ada yang mau nikahan, Surya bisa nggak? Oh bisa. Jadi gini, kita punya beberapa unit hotel ataupun restoran yang kita miliki ya gitu. Jadi tapi memang kebetulan kami kalau yang saat ini unit kami lebih terkonsep kepada intimate wedding aja gitu. Jadi let's say angka-angka yang mungkin nggak tinggi karena saat ini unit hotel kami adalah bintang 3 ke bawah gitu. Tapi artinya kita bikin eksklusif. Contoh yang terbaru, kita punya salah satu restoran namanya Rekam Jejak Handania di Ungaran. Itu dari Surya Hospitality menawarkan satu konsep restoran dengan gaya baru. Jadi di bawah itu lantai 1 kita punya fine dining. Kemudian yang lantai 2 itu kita bisa untuk intimate wedding dan juga meeting. Yang lantai atas kita siapkan untuk co-working space dan juga garden view. Wih, mantap gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa nih. Kayak di Ungaran kan pengen adem-adem. Itu kalau kita di sana menikmati, selain adem kita bisa melihat indahnya Gunung Ungaran. Mantap ya. Wah, jadi kayak istilahnya healing sambil kerja itu bisa juga ya. Mau pacaran di sana boleh banget. Oke, tadi di servis sudah. Terus habis itu di kitchen juga pernah ya? Pernah. Di kitchen ngelirik bikin sate, bikin yang lain gitu. Kalau sebenarnya kalau di kitchen sendiri itu apa Mas kerjanya? Nah, di kitchen sendiri banyak struktur organisasi ya. Tadi udah kita bocorin kalau misalkan yang di paling bawah itu nge-DJ ya, dishwasher itu. Itu dia menerima kelirapan yang dari depan, teman-teman servis yang waitress itu kita masukkan ke dalam, sehingga kita punya kegiatan membersihkan seluruh cutlery yang ada. Waktu saya membakar sate itu posisinya adalah saya sebagai cook helper. Jadi ketika datang saya cek nih semua equipment, chef masuk itu semuanya harus clean dan siap untuk dipakai. Jadi saus-saus mempersiapkan semua bahan-bahan, semuanya bahan-bahan kita siapin. Cook helper. Yes, nggak boleh yang namanya saus botol itu kotor dan segala macamnya gitu. Mentok-mentoknya kita bisa create itu adalah bikin satu resipi menu itu yang paling basic adalah misalkan nasi goreng terlalu berat ya? Acar. Karena dulu saya di bintang 5. Ya potong-potong. Iya, setelah potong kita bisa sampai selesai bumbuin boleh. Boleh. Nah, kalau orang nggak sekolah hotel, orang nggak menikmati sekolah hotel, nggak datang ke Gerawisata, ya tahunya acar begitu. Padahal ternyata setelah kita dalemin nggak begitu. Ya, acar yang benar ternyata. Nah, saya nyusun tuh kan, potongannya udah benar. Terus kemudian saya udah bumbuin. Chef datang.
kurang kecut, waduh salah nih, saya tambahin lagi nih cukanya, ternyata kurang manis, tambahin lagi manisnya, ternyata yang namanya acar selain ingredientnya udah masuk semuanya, taste-nya mesti benar. Betul. Ya, jadi bicara F&B tadi, setelah saya dalami, ternyata ada 3 objektif di dalam F&B. Apa? Yang namanya pertama adalah taste, rasa ya. Ya, taste atau rasa. Yang kedua adalah porsi makanannya harus pas, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh sedikit ya. Dan yang ketiga adalah presentation. Jadi 3 ini harus excellent semuanya. Itu. Maka bagian kitchen tuh yang nyiapin gitu ya. Iya. Sampai sekarang akhirnya pengalaman saya singkat di F&B, khususnya di kitchen tuh saya dapat resipi yang sangat keren, dan ini hanya keluar ketika Idul Adha, dan itu saya sajikan untuk mertua saya. Apa itu? Namanya adalah sate bumbon. Aduh, sate bumbon madu. Oke, sebelum kita lanjut ke departemen yang lainnya nih, ini ada tadi saya dijawil sama Mas Yoga ya, yang di belakang layar nih, Mas info. Info. Pak Yu juga tadi kode-kode ya. Info Mas, besok tanggal 28 Desember kita ada seleksi bersama. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen nih berkarir di hotel, terus mau belajarnya di mana masih bingung, bisa start dari Grawis ya, seperti Mas Mardi ini ya. Jadi tanggal 28 Desember besok kita ada seleksi bersama. Nah, itu tinggal datang aja ke Grawis, nanti kita ya daftar dan seleksi sedikit-sedikit lah. Nah, gitu kan. Nanya-nanya juga masih nanya bisa. Dulu ya? Misalkan, Mas saya masih mau nanya-nanya dulu, boleh nggak? Boleh, silahkan datang aja. Misalkan datang tanpa ikut seleksi bersama, silahkan boleh. Kita selalu open ya. Nah, itu kita masih ada juga potongan sampai 4 juta rupiah kalau misalkan nanti daftar ulangnya maksimal di Desember ini. Dan ada juga kos gratis. Dulu Mas Mari dapat nggak? Kebetulan kalau kos gratis saya yang dapat kawan. Teman ya? Iya, karena kelas saya itu kelas paling besar kayaknya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J kelas saya. Kelas C? Iya, karena dan itu gemuk semua. Gitu. Makanya transformasi saya ini kan saya ke Grawis ya. Jadi saya sempat mau kuliah segala macamnya itu akhirnya panjang, saya malas dan segala macamnya itu kan. Makanya mungkin saya nggak dapat karena saya nggak seberuntung teman-teman yang nonton sekarang. Sekarang kan dia ngikutin informasi. Aduh, saya ketinggalan gitu. Makanya sebenarnya join sama Grawis itu saya nyesel. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Biasanya kenapa dari dulu? Saya udah kayak join Grawis dari dulu nih. Nyesel ternyata kenapa nggak dari dulu ya? Jadi saya mestinya saya cepat-cepat biar dapat bonus itu semua gitu. Nah, tentunya kalau saat ini ada para ibu-ibu yang juga ikut nonton karena saya ngeliat ada juga followernya ibu-ibu gitu. Maka segera aja gitu, dan tentunya kita juga ucapin nih selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu kita tercinta ya. Selamat Hari Ibu ya. Termasuk buat Bu Eni ya. Oh iya dong, tidak tercinta. Karena tadi saya bilang, waduh, Hari Ibu nih yang dauhin ibu, makanya saya hadir ini. Saya tinggalin kegiatan semua ya kan. Yang dauhin ibu ya wis saya coba. Mantap. Jadi sangat beruntung sekali buat teman-teman hadirnya informasi yang bisa diakses dan Grawis. Saya rasa kalau bicara sekolah hotel, hampir seluruh hotel, kalau bicara Jawa Tengah ini ada kurang lebih 450 hotel ya. Iya, 450 nambah lagi yang belum data ya. Banyak banget sekarang di Semarang. Dan saya rasa dari total yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah itu, nama Grawis saya rasa cukup familiar lah ya. Kayaknya kalau saya biasanya muter-muter jalan-jalan ke hotel-hotel di Semarang tuh nanti ada alumni semua. Ada alumni Grawis ya. Coba nanti teman-teman yang misalkan penasaran ya, coba ke hotel apa, ditanyain. Di sini ada yang dari Grawis gak? Saya jamin insya Allah ya. Minimal 1 ada ya. Minimal 1 ada kalau di seputaran Semarang. Tersebar di Indonesia dan luar negeri. Betul ya. Ada yang ke kapal pesiar, ada yang kerja di Maldives, ada yang di Timur Tengah, ada juga dulu alumni yang sempat kerja di Mekah, ya. Hotel Mekah yang di apa namanya tuh? Tower ya. Towernya yang ada jam yang gede itu kan? Nah, jam tower itu. Raffles ya itu ya. Ya, Raffles Hotel. Salah satu hotel terbaik di sana. Ya nanti mungkin kalau pas ada waktu kita undang juga buat cerita dulu kerja di Mekah gimana ya. Seru. Katanya sih umroh gratis gitu kan. Bisa haji berangkatin umroh orang tuanya. Ya haji bisa nggak ya? Kayaknya bisa juga sih. Kebetulan kawan saya sekarang yang berpartner di corporate juga beliau ex alumni Raffles. Ya di sana. Jadi beliau juga bercerita bahwa umroh haji ya gratis. Keren loh. Iya, karena sudah jadi karyawan sana nanti akan ada
satu program dari hotel tersebut untuk berhaji atau berumroh, dan itu diberikan oleh manajemen hotel. Digaji ya. Yes. Melayani tamu yang umroh itu aja sudah luar biasa kan, melayani tamu yang umroh itu kita bisa dapat berkahnya juga kan gitu. Ditambah lagi dapat umroh gratis, dapat apalagi haji gratis. Yang di kapal pesiar bisa keliling dunia gratis ya kan. Ada 2 cerita menarik ya. Jadi sambil minum ya. Boleh. Ada 2 cerita yang menarik yang saya dapat ya. Yang pertama, baru hangat tadi pagi saya ketemu dengan salah satu travel haji dan umroh terbesar, salah satunya di Jawa Tengah. Beliau menanyakan bahwa ketika berada di Mekah itu, hotel-hotel di sana itu artinya karyawannya, karena memang didominasi oleh orang sana. Orang Indonesia itu sangat favorit. Kenapa? Karena hospitality nomor 1. Dan bahkan teman-teman yang bicara F&B tadi ya, yang di sana itu katanya sekelas salah satu brand luar negeri, dia nyebutin ya ke saya, itu pun ternyata ngambil dari teman-teman yang ada di PA di sana. Bisa nggak? Tahu nggak menunya Indonesia? Dia suruh ngeracik, terus kemudian orang-orang sana yang ada di kitchen itu suruh bikin kayak begitu. Jadi orang kita sangat dihargai karena pendominasi jamaah atau tamu yang ada di sana itu adalah tamu-tamu dari Indonesia. Nah itu satu. Yang kedua, kawan saya waktu itu di sana udah jadi cook ya, udah masak di sana. Jadi kalau pulang, eksekutif saya bilang, silakan kamu bawa koper, bawa oleh-oleh dari sini, ya kan, banyakin kamu bagi buat keluarga. Tapi ketika kamu berangkat ke Mekah, jangan bawa barang-barang baju segala macam. Jangan suruh bawa rempah-rempah. Karena di sana mahal. Mahal. Nanti saya ganti sama manajemen gitu. Nah artinya apa yang saya pesan? Nah kalau di sana menjadi orang Indonesia dan bisa bekerja tanpa ada knowledge aja dihargai, apalagi diproses digrawis dulu gitu. Maka di sana kita akan bisa belajar banyak, kita akan bisa ngasih tahu banyak gitu. Walaupun itu brand-brand luar negeri pasti mau belajar sama kita. Keren banget. Ini kita tinggal 10 menit lagi di kodenya. Kalau yang ada yang mau nanya boleh gitu, yang mau nanya apa aja boleh. Yang mau nanya tentang Mas Mardi gimana, tentang grawis apa dan lain sebagainya, silahkan gitu ya. Yes. Ya mungkin 10 menit terakhir ini tadi masih service sudah, front office sudah, kitchen sudah, bartending mungkin Mas. Nah, bartending saya pernah sebenarnya, tapi bartending yang pertama kali saya dapat dulu adalah di cafe sebenarnya. Jadi sekarang kebetulan udah hilang. Jadi kalau tahu dulu di taman dekatnya TPRS itu atau THR ya, Taman Hiburan Rakyat ya, itu namanya Wonderia waktu dulu. Betul, Wonderia. Saya dapat ilmu bar itu dari sana gitu. Karena di sana dulu ada barnya. Nah itu juga pada waktu saya masih jadi mahasiswa grawis juga. Pokoknya semua yang membutuhkan tenaga tentang yang saya pelajari waktu itu saya ambil. Nah di bar saya pernah juga, jadi bagaimana membuat satu minuman yang menarik tentunya. Jadi gini, kenapa sih di hotel itu memiliki satu value dan dikategorikan mahal? Kenapa? Nah, ada filosofinya. Contoh misalkan, kalau barang itu ada di luar, kita bikin minuman, karena tadi bicara bar ya kan? Bar ya. Kalau minuman didapat dari daun yang di pegunungan, kemudian kita seduh, itu namanya apa? Teh. Kan kalau dikasih es jadi iced tea. Kalau di luar jadinya, kalau dikasih es jadinya es teh. Kalau dibungkus dengan plastik di luar harganya berapa? 3.000. Kalau sekarang ya mungkin 2.000. Ya, 2.000. Kalau zaman dulu mungkin ya 500, 1.000 gitu ya. Let's say sekarang kita bilang 3.000 lah ya, 2.000 atau 3.000. Tapi begitu masuk hotel, masuk ke bar, yang namanya menu itu bukan menjadi es teh tapi menjadi iced tea. Dan modelnya macam-macam gitu ya, dengan gelas yang unik dan segala macam. Nah, disitulah kenapa akhirnya bahwa kita sebut bahwa hotel itu merupakan salah satu usaha yang dikelola secara komersil ya, karena itu. Jadi ada nilai artnya, ada kemudian ya mau nuangin gula aja kan pakai gaya ya. Iya, dengan berbagai gaya gitu ya. Nah, itulah hanya bisa didapat di hospitality industry. Kalau yang di industri lain nggak ada. Belum tentu dapat ya. Iya, nggak ada. Iya. Di bartending berarti istilahnya meracik minuman lah ya. Iya, betul. Dan di bar itu tidak harus alkohol terus. Iya. Ada yang istilahnya teh itu pun juga banyak jenisnya. Ada Earl Grey, ada apalah, bahasanya saya juga nggak terlalu lah ya. Kopi pun juga itu termasuk bagian dari bartending. Tapi sekarang lebih familiar barista ngomongnya.
Satu lagi nih Mas. Siap. Yang terakhir ya, bagian yang terakhir nih tinggal 7 menit kan ya. Sama bentar lagi juga maghrib kan ya. Ini bagian terakhir itu housekeeping. Yes. Housekeeping itu gimana Mas? Ngapain aja sih Mas housekeeping itu? Jadi dulu saya kan pernah di room division ya. Jadi kalau room division itu ada front office, ada housekeeping. Jadi divisinya itu dibagi dua, ada housekeeping dan front office. Nah, housekeeping sendiri salah satu departemen yang dia mensupport ya bagaimana proses check-in itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya dia harus menjaga yang namanya cleanliness yang ada di hotel. Nah, dari berbagai macam struktur yang paling bawah itu bisa divisi untuk public area. Apa sih kerjaannya? Dia menjaga seluruh area publik. Jadi dari mulai lobby, kebersihan taman, ya, kemudian toilet lobby itu adalah pekerjaan teman-teman PA. Nah, ketika nanti berada di kamar, kalau laki-laki disebut sebagai room boy, tapi kalau perempuan disebut sebagai roommate ya. Nah, itu pun kembali lagi. Roommate-nya itu bukan roommate gitu ya, tapi MEET ya. Iya betul. Jadi apa namanya? Jadi di dalam hotel sendiri itu artinya bahwa sekalipun membersihkan ya, saya sampaikan ini biar nggak jadi, karena gini kan, banyak sekali orang yang nggak tahu sekolah hotel itu pasti, mohon maaf kategorinya tanda kutip miring gitu ya pak, cara pandangnya dan segala macamnya kayak gitu. Nah, padahal sekalipun dia pekerjaannya adalah membersihkan, barang yang dibersihkan itu nggak ada di tempat lain. Bukan barang-barang murah ya. Bukan barang-barang murah. Misalkan pun yang di toiletnya pun mahal-mahal. Harganya itu bisa jutaan, bahkan ada yang puluhan juta. Gitu. Kalau bed dipastikan udah puluhan juta kan? Karena merek-mereknya nggak ada merek-merek lokal, semua pakai yang ada di sana. Jadi standarnya tinggi ya. Contoh saya saat ini menjadi business development itu, nilai investasi untuk satu kamar itu kami sarankan bisa mencapai 350 juta. Satu kamar 350 juta loh ya. Ya berarti mahal-mahal semua itu ya. Bisa buat beli satu rumah loh itu loh. Kursi yang masuk ke dalam kamar hotel nggak mungkin kursi yang harganya ratusan ribu, nggak mungkin. Pasti 5 jutaan minimal. 10 juta, 12 juta gitu kan. Cukup mahal ya di sana, karena makanya kenapa ketika kita sign registration di dalam proses check-in, misalkan kamar smoking ya, kamar non smoking, kemudian akhirnya kita melanggar dengan merokok gitu ya, maka berapa nilai ketika itu kejadian, maka bisa jadi di atas 1 juta, karena barang-barang yang dilukai oleh rokok itu cukup mahal. Betul. Gitu. Ya sekarang tamu kita kasih pilihan, mau ganti pasti nggak mau, karena itu hanya untuk repair aja gitu. Nah, itulah mengedukasi para tamu pentingnya seperti itu. Jadi housekeeping salah satunya bagaimana kita menyajikan, karena salah satu produk vital di dalam hotel itu ya salah satunya adalah room ya, karena orang kan ke hotel yang tidur kan tujuannya ya, istirahat. Maka dari itu kalau tadi bicara F&B, objektifnya adalah kita ada taste, portion and presentation. Nah, kalau bicara tentang housekeeping ada 3 juga. Apa itu? Jadi bersih, nyaman, fungsi. Bersih, nyaman, fungsi. Itu objektif housekeeping. Kita juga kalau ke hotel kotor juga nggak suka, ya kan? Kalau ke hotel ada amenitisnya atau barang-barang yang kurang juga komplain kan gitu. Iya. Kita mau minum kok nggak ada gelasnya. Nah, bersih indikatornya adalah dia tidak berbau, tidak ada elemen di luar elemen basic. Contoh misalkan kita bicara yang ada di depan kita, misalkan ini meja ini berasal dari granit, maka tidak boleh ada artikel atau elemen-elemen selain granit. Jadi kalau ada debu itu kan elemen lain, berarti itu kotor, harus dibersihkan ya. Iya, berarti harus granit aja. Misalkan plastik, ya ini harus plastik aja. Nah, itu kategori bersih. Nyaman gimana? Nyaman berarti suasana yang sangat mendukung. Contoh misalkan kalau lobby, yaitu harus yang namanya light. Terang ya, tapi nyaman, orang meeting mesti terang. Tapi kalau masuk ke kamar, ya lampu harus buat dong, karena persiapan untuk tidur. Nah, itu nyaman. Nah, kalau disesuaikan lah. Ya, kalau fungsi, indikator fungsi di dalam kamar adalah bagaimana seluruh yang ada di kamar ini bisa berfungsi dengan baik. Contoh, ada plug, ketika dicolokin, ya dia harus bisa buat ngecharge. Betul. Kalau terus konslet dan lain sebagainya punya AC dinyalain ya dia harus dingin ya. Itu bersih, nyaman, fungsi. Udah 1 jam nih kita ternyata ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol sama Mas Mardi ya paling nanti 30-40 menit lah. Ternyata 1 jam aja nggak kerasa ya.
Saking serunya kita ngobrol ya. Siap, Mas. Jadi gimana karirnya Mas Mardi dan lain sebagainya. Ini tinggal 2 menit nih Mas. Yes. Minta closing statementnya dong Mas. Kenapa kok harus ke Grawis dan kenapa kok kerja di hotel? Iya. 2 menit aja Mas ya. Kenapa harus ke Grawis Grawis? dan kenapa kok kerja di hotel? Ya. Kenapa harus kerja di hotel? Ya. Kenapa harus ke Grawis? Karena Grawis adalah salah satu lembaga profesi yang mendidik para anak didiknya dengan proses yang cepat dan juga bisa mereferensikan untuk mencari kerja. Iya, itu satu. Yang kedua, kenapa kerja di hotel? Karena hotel ini adalah salah satu, saya bilang, tampilan surga gitu. Jadi, ya kan? Kenapa tampilan surga? Jadi kalau kita di surga itu ada. Gitu. Ada. Dan semuanya itu variety. Di hotel juga sama. Bedanya kalau di hotel kita bayar ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita ke hotel ya bedanya bayar itu. Kita mungkin apa? Ada. Berarti kita itu masuk ke lingkungan surga. Nah, sebagai closing statement 1 menit terakhir adalah saya pengen kasih quote kepada teman-teman semuanya. Quote-nya apa? Quote-nya adalah hidup itu ya jalanilah dengan menikmati proses, tapi jangan banyak protes. Nikmati proses, jangan pernah protes. Jangan banyak protes ya, jangan banyak protes. Nikmati prosesnya aja. Oke. Mungkin gitu dulu teman-teman ngobrol santai kita di hari ini. Nanti kalau misalkan penasaran pengen lihat detailnya apa, pengen lihat ulang ya, bisa lihat di live Instagramnya kita kan nanti kita simpen juga. Nanti kita juga upload di YouTube-nya Grawis ya. Nanti kalau misalkan mau lihat-lihat lagi ceritanya Mas Mardi dari awal karirnya sampai sekarang bisa menjadi di top management di corporate Surya Group Hospitality kayak gimana ya. Oke, terima kasih Mas Mardi. Terima kasih Mas Edo, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Iya. Bye-bye. Sampai jumpa. Grawishata bersama kami menuju sukses. Thank you. Terima kasih. Bye.